Halo semuanya, selamat datang kembali. Saya sangat senang bisa menemani Anda hari ini. Jadi gini, di sesi ini kita akan melakukan sesuatu yang menurut saya sangat menarik. Kita akan membedah kunci jawaban dari tugas metalurgi mengenai paduan tembaga dan aluminium yang udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Tujuan utama saya di sini bukan cuma ngasih tahu jawaban yang benar, tapi saya ingin Anda benar-benar memahami sains fundamental di baliknya. Kenapa sih logam bisa punya sifat seperti itu? Nah, karena kita punya waktu sekitar 10 menit ke depan, mari kita pelankan ritme kita. Duduk santai saja, dan kita akan telaah materi ini pelan-pelan agar konsep fisika dan kimia yang kelihatannya rumit ini jadi sangat mudah untuk dimengerti. Siap? Mari kita mulai. Sebelum kita masuk terlalu dalam, ini adalah peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita akan bahas kekuatan spesifik aluminium. Kedua, kita bedah fasa kuningan. Ketiga, kita pecahkan misteri fasa alfa dan theta. Dan terakhir, kita akan lihat proses penguatan duralumin. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, kekuatan spesifik aluminium. Coba bayangkan Anda adalah seorang insinyur. Tujuan utama dari hampir semua insinyur di luar sana adalah mencari cara untuk membuat material yang luar biasa kuat, tapi di saat yang sama sangat ringan. Nah, coba lihat perbandingan ini. Di sebelah kiri kita punya aluminium murni. Massa jenisnya cuma sekitar 2,7 gram per sentimeter kubik. Sekarang bandingkan dengan baja struktural di sebelah kanan yang padat dan berat ada di angka sekitar 7,8. Perbedaannya mencolok banget kan? Aluminium itu beratnya hampir cuma sepertiga dari baja loh. Sifat super ringan inilah yang bikin aluminium jadi material andalan di industri kedirgantaraan, pesawat terbang, dan otomotif, di mana setiap gram itu sangat-sangat berarti buat efisiensi. Tapi ada satu masalah, aluminium murni itu pada dasarnya cukup lemah. Nah, disinilah konsep kekuatan spesifik atau rasio kekuatan terhadap berat itu jadi penyelamat. Rumusnya sebenarnya simpel banget. Sigma, yang melambangkan kekuatan materialnya, dibagi dengan Rho, yaitu massa jenisnya. Kunci jawaban tugas Anda kemarin dengan jelas menyoroti hal ini. Walaupun aluminium murni itu lemah, kalau kita tambahkan elemen paduan yang pas, dan kita kasih perlakuan panas, nilai sigma ini bakal melonjak tajam, hampir menyaingi baja. Dan karena pembaginya, yaitu Rho, sangat kecil, hasil akhir rasionya jadi luar biasa superior. Bayangkan, kita bisa dapat kekuatan setara baja, tapi tanpa harus nanggung beban beratnya. Brilian kan? Kalau Anda mau mencocokkan, coba lihat langsung ke dokumen kunci jawaban tugas kita dari minggu lalu, tepatnya di pertanyaan nomor 1 dan 2. Di teks itulah semua dasar perhitungan rasio kekuatan dan pengenalan awal soal fasa-fasa pada paduan tembaga dan seng ini dijelaskan dengan sangat mendetil. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, membedah fasa kuningan. Pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya mengubah persentase campuran dari dua logam yang persis sama, tapi hasilnya bisa jadi material yang sifatnya beda total? Tabel ini ngejawab pertanyaan itu. Jangan pusing dulu sama istilahnya, kita baca pelan-pelan ya. Kita punya 4 fasa utama di sini. Ada fasa delta yang stabil di suhu tinggi dengan struktur kristal BCC. Terus ada fasa epsilon yang kayak seng, berstruktur HCP yang lumayan ulet tapi nggak sekuat larutan padat. Terus di ujung kanan ada fasa eta yang didominasi seng di atas 97%. Struktur HCP-nya ini bikin sistem slip terbatas, jadi keuletannya rendah. Pada intinya, struktur kristal inilah yang mendikte apakah logam itu bakal gampang bengkok, gampang patah, atau kuat bertahan di dunia nyata. Tapi dari semua fase tadi, saya mau kita fokus ke satu fase yang cukup bikin repot, fasa gamma. Di kunci jawaban, fase ini muncul waktu komposisi seng ada di kisaran 60-68%. Kenapa ini bermasalah? Karena ini adalah senyawa intermetalik dengan struktur kubik yang kompleks banget. Sifatnya itu sangat keras, iya, tapi saking kerasnya dia jadi sangat rapuh. Buat insinyur di pabrik, fase gamma ini sangat dihindari. Kenapa? Karena dia menghancurkan keuletan material. Susah banget dibentuk saat dingin, dan pas mau diproses mesin tuh ancur-ancuran, alias punya machinability yang buruk. Jadi ingat ya, di dunia metalurgi, terlalu keras itu kadang justru jadi kelemahan. Oke, mari kita beralih ke bagian ketiga, misteri fasa alfa dan theta. Kita tinggalkan sejenak paduan kuningan, dan sekarang kita masuk ke paduan aluminium tembaga. Kalau Anda buka pertanyaan nomor 3 di dokumen sumber kita, di situ ada fenomena fisika yang sangat krusial. Perhatikan deh angka kelarutan maksimum tembaga di dalam aluminium. Di suhu tinggi, 548 derajat Celcius, aluminium bisa menampung 5,65% tembaga. Tapi coba lihat apa yang terjadi waktu suhunya dibiarkan turun ke suhu ruang. Kelarutannya anjlok drastis sampai cuma 0,1%. Penurunan yang ekstrim banget inilah rahasianya. Para insinyur memanipulasi sifat fisika ini untuk mengubah struktur terdalam dari logam tersebut. Yang paling menarik adalah ngelihat gimana dua fasa ini bekerja bareng layaknya sebuah tim. Di satu sisi, kita punya fasa alfa,
Ini tuh fondasinya. Matriks aluminium yang sifatnya lunak dan ulet dengan struktur kristal FCC. Di sisi lain, ada fasa theta. Fasa theta ini adalah senyawa intermetalik yang super keras. Biar gampang bayanginnya, anggap aja fasa alfa itu kayak adonan semen yang fleksibel, dan fasa theta itu batu kerikil keras yang jadi tulang punggung strukturnya. Kontras antara yang lunak dan yang keras inilah yang pada akhirnya menciptakan kekuatan mekanis yang luar biasa. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, proses penguatan duralumin. Ini dia puncaknya. Teknik manipulasi termal inilah yang bikin manusia bisa terbang melintasi benua dengan aman. Proses ini ngasih kebuatan super ke logam biasa. Ada 3 tahapan elegan yang perlu Anda pahami pelan-pelan. Pertama, quenching. Kita panaskan logamnya, lalu dinginkan tiba-tiba. Ini bikin atom tembaga terjebak secara paksa di dalam aluminium. Kedua, kita lakukan artificial aging atau penuaan buatan. Tembaga yang tadinya terjebak pelan-pelan keluar dan membentuk partikel halus. Dan ketiga, nah ini kuncinya, partikel-partikel mikroskopis ini menyebar dan bertindak persis kayak barikade jalan. Jadi kalau ada gaya mekanis yang mencoba menggeser logam atau disebut pergerakan dislokasi, barikade ini bakal langsung menghentikannya. Materialnya pun jadi jauh lebih keras dan kuat. Luar biasa banget kan? Cuma bermodalkan manipulasi suhu dan sedikit campuran elemen tambahan, sepotong aluminium rapuh bisa disulap jadi struktur pesawat jet penahan tekanan ekstrim. Kalau dipikir-pikir, ini bikin kita merenung. Kalau paduan yang udah kita kenal aja punya potensi sehebat ini, rahasia metalurgi apa lagi ya yang masih bersembunyi di luar sana dan nunggu buat kita temukan? Terima kasih banyak ya sudah menyimak penjelasan mendetail ini pelan-pelan. Saya harap Anda sekarang jauh lebih paham tentang tugas kita minggu lalu. Teruslah semangat belajar, tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di pembahasan materi seru berikutnya.